Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen produksi untuk mata kuliah manajemen keuangan. Saya akan memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alvina Dusya Putri, NIM 201. Saya nanti akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen produksi. Terima kasih. Saya Sylvia Anjeli Ramadhani, NIM 208 akan menjelaskan tentang pengertian manajemen produksi. Nama saya Paksi Rahmat Pranata, NIM saya 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen produksi. Terima kasih. Nama saya Ahmad Rafiq. Di sini saya akan menerangkan tentang tahapan-tahapan manajemen produksi. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Zulfa, NIM 194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan manajemen produksi, yaitu pengawasan produksi. Di sini saya juga sebagai pembuat makalah. Terima kasih. Ada beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama pengertian manajemen produksi, yang kedua fungsi manajemen produksi, yang ketiga ruang lingkup manajemen produksi, dan yang keempat tahapan manajemen produksi. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen produksi, yaitu manajemen produksi adalah bagian di bidang manajemen yang memiliki peran dalam mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi dalam kegiatan ini itu harus membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan begitu, manajemen produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi agar mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan tersebut. Fungsi manajemen produksi. Jadi menurut Sofyan Asauri, di sini ada 4 fungsi yang paling penting dalam fungsi produksi. Yang pertama ada proses pengolahan, yaitu metode atau teknik yang dipakai untuk pengolahan masukan atau yang disebut input. Kemudian ada jasa-jasa pendukung, yaitu menjadi sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan dan metode yang akan dijalankan agar proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jasa-jasa pendukung ini seperti jasa antar, jasa penyaluran barang, seperti itu. Setelah itu ada perencanaan, yaitu keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi yang dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode. Perencanaan ini dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Jadi sebelum dilaksanakan pasti tiap organisasi itu punya perencanaan terlebih dahulu akan menjadi seperti apa pengelolaan yang akan mereka lakukan. Setelah itu yang terakhir ada pengawasan, yaitu untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan tadi. Jadi tadi merencanakan apa, kemudian di pengawasan ini kegiatannya harus diawasi, benar-benar harus diawasi agar sesuai ekspektasi, tidak menyimpang, tidak kurang, jadi tetap dalam kontrol. Sehingga tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan atau input pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi dibagi menjadi 3, yaitu keputusan dan kebijakan mengenai desain, kedua keputusan dan kewajiban mengenai proses, dan ketiga keputusan dan kewajiban perbaikan terus-menerus dari sistem operasi. Keputusan dari kebijakan mengenai desain ialah desain termasuk tipe keputusan berjangka panjang jika ada arti luas meliputi penentuan desain produk yang akan dihasilkan, desain atas kegiatan pengadaan masukan yang dibutuhkan, atau tata letak pabrik, desain atas metode dan teknologi pengolahan, desain atas organisasi perusahaan, dan desain atas job description dan job
specification. Kedua, keputusan dan kebijakan mengenai proses transformasi. Keputusan operasi berjangka pendek hal ini berkaitan dengan keputusan taktis dan operasional yang mencakup gilir, jadwal produksi dari personal pabrik, jadwal penyerahan masukan ke subsistem pengolahan, anggaran produksi serta jawaban penyerahan keluaran ke pelanggan atau penyedia produk. Keputusan dan kewajiban perbaikan terus-menerus dari sistem operasi. Sifatnya yang terus-menerus sehingga kebijakan ini bersifat rutin. Kegiatannya mencakup perbaikan terus-menerus mutu keluaran, kapasitas dan potensi para pekerja, seperti perawatan alat, mesin, serta perbaikan terus-menerus agar metode penyelesaian pengerjaan produk. Untuk mendapatkan hasil produksi yang sesuai harapan, perlu dilakukan beberapa tahapan penting dalam proses produksi. Tahapan-tahapan di dalam manajemen produksi ini meliputi 3 hal, yakni 1. Perencanaan produksi, 2. Pengendalian produksi, dan yang ketiga yaitu pengawasan produksi. Tujuan perencanaan produksi adalah agar proses produksi yang dilaksanakan berjalan secara sistematis. Beberapa keputusan yang berhubungan dengan perencanaan produksi diantaranya 1. Jenis barang, yang kedua bahan baku yang digunakan, yang ketiga kualitas barang, yang keempat kuantitas barang, dan yang kelima yaitu pengendalian produksi. Pengendalian atau kontrol produksi sangat diperlukan agar proses produksi berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan dengan biaya yang optimal. Beberapa kegiatan dalam pengendalian produksi adalah membuat perencanaan, yang kedua menyusun jadwal kerja, dan yang ketiga menentukan target market produk. Dan yang terakhir ada pengawasan produksi. Ketika proses produksi ini berlangsung, maka diperlukan pengawasan. Mengapa? Tujuannya supaya hasil produksi sesuai dengan yang diinginkan, tepat waktu sesuai yang ditentukan, tidak mengalami kekurangan atau kelebihan biaya produksi, serta produknya sesuai dengan standar kualitas dan lain sebagainya, hingga siap diluncurkan ke pasaran. Beberapa kegiatan pengawasan produksi adalah menetapkan kualitas barang, membuat standar barang, dan yang terakhir pelaksanaan produksi sesuai jadwal. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa langsung ditanyakan di kolom diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.